Kamu keluar rumah dan berjalan menuju mobil. Ada pekerjaan yang udah nunggu tuh. Ya udahlah, lakuin aja. Meski nggak akan menyenangkan, tapi perlu segera dikerjakan. Oke, saatnya belanja. Sebetulnya kamu cuma butuh tisu toilet dan jeruk. Tapi kok saat keluar dari supermarket, tas belanjaanmu udah ada 4 aja tuh. Mau gimana lagi? Masukin aja ke bagasi. Aduh, penuh. Banyak barang bekas yang kamu mau sumbangin. Kalau belanjaanmu ditaruh di kursi belakang, nanti juga bisa tumpah. Oh, ini solusinya. Ambil sejumlah kait, agak naikkan sandaran kepalamu. Pasang kaitnya di batang besi untuk menggantung tasmu. Sip. Oh, bagus kan? Oke, kamu juga perlu tahu hal-hal ini biar hidupmu jadi lebih mudah. Saat cuacanya ngebul, kamu tentu pengen minum yang dingin-dingin. Sekarang pun begitu. Di toko, kamu beli minuman soda, tapi tutupnya harus dibuka dengan pembuka botol. Dan kamu nggak bawa alat ini. Tenang, coba deh lihat logam di sabuk pengamanmu. Selain mengamankanmu, logam ini juga bisa dipakai sebagai pembuka botol. Gampang. Wadah DVD-mu berserakan ya? Bikin tutup head unik cantik aja kalau gitu. Begini langkahnya. Ambil gunting dan potong pinggirannya. Kamu perlu membuat tutup datar menyerupai kertas. Langkah selanjutnya mudah aja kok. Bawa potongan tadi menuju mobil dan taruh di bawah head unit agar tidak jatuh. Kemudian tutup deh. Jangan lupa bersihkan secara rutin. Plusnya lagi, nggak akan ada yang berniat jahat. Saatnya nyetir lagi. Yah, sandaran ponselmu ketinggalan di rumah. Aduh, gimana dong kalau nanti kamu perlu GPS atau mau telepon teman atau mau bikin vlog asik lagi jalan-jalan santai? Perlu lebih kreatif nih. Coba deh ambil karet di bawah kursi mobilmu. Udah nggak dipakai lagi kan? Kosong. Coba cari di laci dashboard. Dapat. Kalau udah, kencangkan karet di lubang AC. 1 atau 2 udah cukup kok. Kemudian taruh ponselmu di tengah. Kalau langkahmu sudah benar, kamu akan punya sandaran ponsel buatan sendiri saat kondisi darurat. Kalau belum berhasil juga, ya udahlah beli aja. Kamu masih belum terbiasa dengan mobil barumu. Ada trik simpel yang bisa kamu pakai untuk membiasakan dirimu kok. Ambil botol plastik dan taruh di depan mobil. Lalu, lindas botolnya beberapa kali. Maju, mundur. Begitu seterusnya. Dengan begini, kamu akan bisa merasakan posisi roda dan ukuran mobil depanmu. Kamu diam-diam punya jiwa seni ya, tapi masih meragukan bakatmu? Kalau gitu, kamu perlu partner seni andalan. Yah, mana lagi kalau bukan mobilmu? Ambil sejumlah botol cat kecil, lalu jejerkan di carport. Taruh juga kanvas kosong di depannya. Kamu bisa menggunakan kardus besar, spray, dan kertas kosong. Nah, ini nih yang paling seru. Masuk lagi ke mobil, nyalain mesinnya, lalu lindas botol cat tadi. Catnya akan menciprat ke kanvas dan menghasilkan lukisan abstrak yang unik. Wah, udah jadi seniman aja nih. Saat nyetir jarak jauh kamu gampang banget ngantuk ya. Lain kali, bawa kasur angin dong. Saat lelah di jalan, kamu bisa menepi di tempat aman. Pasang kasur anginmu di kursi belakang untuk beristirahat sebentar. Setelah bangun, kamu akan fit lagi dan siap melanjutkan perjalanan. Taruh kasurnya di belakang mobil, biar sewaktu-waktu bisa dipakai untuk rebahan lagi. Saat bepergian jauh dengan temanmu, dia mulai ngantuk ya. Coba tips mudah ini aja. Pasang sarung berbahan lembut pada sabuk pengaman. Saat tidur sebentar, dia bisa memiringkan kepalanya ke samping. Semoga aja dia nggak ngorok. Kaca spion yang terlalu kecil nggak cukup bisa menunjukkan kondisi jalan. Titik butanya juga nyebelin. Kamu harus memutar leher sampai sakit tiap kali berganti lajur. Dengan cermin 180 derajat yang super canggih, lehermu nggak perlu lagi terus-terusan muter seperti burung hantu. Bayangin deh, di mobilmu ada 4 orang. Satu temanmu tidur di sampingmu dengan sarung sabuk pengaman yang kamu pasang.
Dua lainnya duduk bosan di kursi belakang sambil mainan HP. Sebagai pengemudi yang baik, sebelum melakukan perjalanan, kamu sudah mengisi baterai tabletmu agar mereka bisa nonton film sepuasnya. Tapi, siapa juga yang tahan pegang tablet selama 2 jam perjalanan? Pasang aja sandaran tablet siap pakai di belakang kursi depan. Udah mirip dengan layar sentuh di pesawat. Ada juga ratusan film yang bisa dipilih, dari yang pribadi sampai personal. Wah mantap, kamu memang sopir juara. Penumpang di kursi belakang kan juga pantas mendapatkan kenyamanan lebih. Ambil suction cup untuk membuat tempat penyimpanan ekstra. Teman-temanmu pasti membutuhkannya. Mereka bisa menggantung baju untuk menghalangi cahaya matahari, bungkusan snack, kipas portable, pokoknya apa aja. Tapi hati-hati loh, jangan turunkan jendelanya. Bagasi nggak bisa disamain dengan lemari baju yang rapi, karena lebih mirip dengan kapal pecah. Pasti berantakan. Pakai sistem pemisah buatan sendiri aja agar barangmu tetap rapi. Kamu bisa menggunakan kayu atau kardus yang kokoh. Bagian-bagiannya bisa kamu pakai untuk menaruh makanan, tisu lama, koper, atau peta jadul. Ada yang kelewat? Setelah menyetir lama, punggungmu bisa sakit. Waduh, kamu lupa bawa kasur angin. Taruh saja bantal penyangga punggung di bawah kursimu. Kamu bisa mengeluarkannya saat mulai merasa pegal. Nggak semua orang pintar parkir, iya kan? Ayo ngaku. Nah, mobilmu mungkin pernah tergores saat kamu kurang hati-hati. Coba ambil mainan ayam karet yang berisik itu. Peringatan, meski kelihatan konyol, mobilmu akan tetap mulus. Oke, sebelum parkir, pasang ayam karetmu di sudut depan dan belakang mobil. Saat mobilmu terlalu mepet ke tiang, tembok, atau mobil orang lain, suara mainanmu akan menggelegar. Kalau kamu terus melaju, mobilmu akan punya bantalan empuk untuk melindungi catnya. Kamu berhasil pulang dan perjalananmu akhirnya tuntas. Tapi mobilmu sangat kotor tuh, beberapa bagiannya nggak bisa kamu bersihin. Santuy, pakai slime aja. Iya, beneran. Slime, taruh slime-nya di tempat kotor yang membandel. Kotorannya akan terangkat dan menempel di slime. Kalau sudah, tinggal dilap deh. Kamu nggak tahu slime, makanya nonton di YouTube. Saat jalan-jalan pakai mobil, anabulmu ikut serta di kursi belakang. So sweet banget, tapi kok bulunya? Lihat tuh, bulunya banyak yang rontok, nempel di kursi semua. Aduh, sayang sih sayang sama si Anabul, tapi nggak gini juga kali. Kenapa nggak buang bulunya di halaman aja sih? Oke, cukup ngomelnya. Ambil sarung kursi belakang, alias selimut, yang bisa menutupi kursi dan sandaran punggung. Jadi, meskipun anjingmu sering rebahan di situ, bulunya akan menempel di selimut. Tapi ingat ya, saat nyuci, pisahin selimut ini dari cucian lain. Memangnya kamu mau kalau bulunya nempel di baju bersihmu? Kamu yakin mobilmu akan aman-aman saja kalau diparkir semalaman di tempat parkir atau di kantor? Setiap tahunnya, pencuri jahat membawa kabur jutaan mobil di seluruh dunia. Di Amerika Serikat saja, sekitar 800.000 per tahun. Percaya deh, para pencuri ini juga semakin lama semakin lihai. Mereka berhasil tahu caranya mematikan alarm, mengakali kunci pintar, dan rata-rata berhasil membawa kabur mobil korbannya hanya dalam 20 detik. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Yuk mulai dari awal, yaitu saat alarm mobil mulai memberitahumu. Saat kamu sedang duduk santuy di rumah, tiba-tiba terdengar bunyi bip bip bip, memintamu untuk segera keluar dan mengecek mobil. Suaranya sangat nyaring. Kamu mengambil kunci dan bergegas melihat ke jendela. Tak ada orang kok. Mungkin jendelanya terlalu mepet, atau ada burung yang bertengger di antenaku. Kelihatannya sih memang tidak ada yang mencurigakan. Tapi bagaimana kalau ada yang sedang mencoba menyusup masuk ke mobilmu? Alarm mobil model jadul sudah mengusirnya tuh. Selamat, suara berisiknya memang bisa membangunkan semua tetanggamu. Tapi mobilmu tetap aman. Pakai immobilizer senyap dong. Cara kerjanya seperti ini. Ada maling yang berhasil masuk ke mobilmu. Wih, mantep, berhasil banget nih. Masukkan kunci, starter, masuk kopling, wush, langsung kabur. Mobilmu ngebut selama 3 detik, kemudian cit cit cit. Seketika mati dan tidak mau bergerak.
Aduh, kayaknya salah pilih mobil deh, pikir si maling. Kemudian dia kabur dan lenyap ditelan kegelapan malam. Sebetulnya kamu perlu 2 kunci untuk menstarter mobil. Kunci biasa dan sejenis pembaca elektronik yang mengonfirmasimu sebagai pemilik mobil. Pembaca ini mengirimkan kode lewat SMS saat kamu membuka aplikasi keamanan di ponselmu. Dengan salah satu sistem ini, mobilmu akan langsung mati otomatis kalau ada maling yang sedang mencoba mencurinya. Tapi ingat ya, selalu pisahkan kedua kunci ini. Kalau keduanya kamu satukan di gantungan kunci yang sama, percuma saja sih. Para ahli menyarankan sebaiknya beri woro-woro, mobilmu terlindungi. Misalnya dengan menempelkan stiker di mobil. Mobil ini dilengkapi dengan sistem pelindung yang super aman dan rahasia. Memang sih, trik ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi, memangnya maling mau repot-repot mencuri mobil yang dipasang sistem pelindung? Kalau uangmu belum cukup untuk beli alarm mobil, setidaknya pasang stikernya dulu lah. Sistem anti maling memang bisa berfungsi cukup baik, tapi kamu tetap perlu berhati-hati. Misalnya, kamu sedang buru-buru, terlambat datang ke pertemuan penting, pas lagi jam sibuk nih, macet parah. Pokoknya gak boleh telat lagi. Akhirnya kamu sampai di gedungnya, masuk ke tempat parkir, keluar dari mobil dan berlari menuju pintu masuk. Eits, tunggu dulu. Sudah kamu cek jendela mobilnya apa belum? Semuanya sudah ditutup kan? Nah, kalau pintunya? Kalau kamu berhenti sebentar lalu melihat sekeliling, kemungkinan akan ada seseorang yang sedang mengamati tempat parkir dari dalam mobil, atau berpura-pura mencari sesuatu sambil berkeliling. Kalau sudah begini, siap-siap saja deh. Mobilmu sudah diincar maling tuh. Sekalian saja pasang tulisan selamat datang. Kalaupun dia tidak mencuri mobilmu, jangan harap deh semua barang pribadimu bisa selamat. Jadi, ingat ini baik-baik loh ya. Setiap kali keluar dari mobil, lihat-lihat dulu, oke? Adakah barang yang tertinggal? Mungkin dokumen, dompet, atau ponsel? Jangan kaget kalau semua barangmu sudah hilang saat kamu kembali. Masukkan saja semuanya ke laci dashboard. Kamu juga harus ekstra hati-hati kalau kamu biasa memarkir mobil di garasi rumahmu. Nah, coba bayangkan, kamu sampai di rumah saat jam makan malam. Keluar dari mobil dan buru-buru masuk. Baunya enak banget. Seseorang yang menunggu di seberang jalan sedang mengincar mobilmu sebagai sasaran empuk tuh. Asik. Jangan cuma di malam hari ya. Pokoknya selalu kunci mobil saat kamu sampai di rumah, meski tengah hari. Nah, kalau ini kebiasaan burukku, meninggalkan kunci mobil di dekat pintu depan. Aku sudah melakukannya selama bertahun-tahun loh. Tapi sekarang sudah tobat. Jadi, setelah mengunci mobil, aku masuk ke rumah, melemparkan kunci ke meja di dekat pintu depan, lalu berlari ke dapur. Duh. Memangnya seberapa sering kamu akan sadar kalau di dekatmu ada orang yang bertingkah aneh saat kamu berkendara pulang? Kalau aku sih nggak pernah sejeli itu. Tentu sulitlah menaruh rasa curiga pada seseorang yang bersembunyi di balik pohon, berpura-pura mengikat tali sepatu atau apalah. Dia akan menunggu sejenak, menyelinap ke pintu depan, lalu menarik handle-nya. Perutmu kan susah diajak kompromi. Ya, saking laparnya, kamu sampai lupa menguncinya. Saat orang itu mencari-cari kunci mobilmu, nah kan, ada di meja dekat pintu. Kenapa sih orang-orang ceroboh banget kalau naruh kunci? Aku jadi gampang gini kan ngambilnya. Setelah mendapat kuncinya, si pencuri segera keluar rumah, dan kamu tidak tahu menau. Nah loh, bagaimana kalau jam tangan barumu juga kamu taruh di meja kecil itu? Bonus buat si maling pastinya. Jadi intinya, jangan meninggalkan benda berharga di dekat pintu depan dan selalu kunci pintu ya. Nah, yang ini malah lebih parah lagi. Membiarkan kunci tertancap di starter, lalu kamu meninggalkannya begitu saja. Cuma keluar sebentar kok, beli kopi aja. Selalu kunci pintu mobilmu ya, meski kamu sedang berkendara. Saat berkendara, kamu juga berhenti di lampu merah. Wush, ada orang yang mendekati mobilmu, membuka pintu penumpang atau malah pintu belakang, mengambil barang-barangmu, lalu menghilang di keramaian. Saat kamu mencari tempat parkir, carilah celah yang ada di bawah lampu. Jangan pilih tempat gelap hanya karena banyak celah kosong.
Memangnya kenapa kalau milihnya area tepi yang lebih jauh? Yang penting mobilmu aman, ya kan? Jangan salah, para maling tidak cuma mengincar mobil mahal loh, mobil murah juga dicuri. Mereka membawa mobil curiannya ke gudang tersembunyi, lalu memeretelinya. Kamu tahu kenapa? Bagian mobil yang sudah dipreteli akan lebih mudah dijual. Sebaiknya ubah gaya mobilmu deh. Misalnya beri gambar heboh di kap mesinnya. Mobil seperti ini sangat mudah terdeteksi di kamera CCTV. Selain itu, orang lain akan ingat saat melihatnya. Trik ini akan membuat pencuri gampang jiper. Tapi, kamu tetap perlu memasang alarm. Cara yang satu ini memang agak ekstrim sih. Kamu bisa meminta ahlinya untuk menandai semua jendela mobilmu dengan nomor khusus. Jadi, kalau mobilmu dicuri, si maling harus mengganti semua jendela sebelum menjualnya. Yah, mau untung malah buntung dong. Maling juga jago acting loh. Apa yang kamu pikir saat melihat sopir mobil derek yang pakai seragam? Dia keluar dari mobil, melihat-lihat mobil yang diparkir, berpura-pura mengisi formulir, dan langsung menderek mobil itu. Kalau kamu mengalami kejadian ini, minta nomor telepon perusahaannya, lalu segera hubungi untuk memastikan perusahaan ini resmi. Trik sederhana lainnya yaitu sering-sering belokkan rodanya, agar mobilmu sulit diderek. Yang jadi masalah utama di zaman now yaitu kemungkinan kuncinya elektronik. Maling bisa saja menggunakan penguat sinyal untuk membuka mobilmu dari jauh. Dan parahnya lagi, semua kode kunci elektronik bisa disalin hanya dalam hitungan menit. Oh iya, hati-hati juga saat kamu berada di tempat cuci mobil dan parkir valet. Lah, terus harus gimana dong? Masa harus jadi detektif dan tidur di tenda di balik semak-semak yang ada di dekat mobil sih? Biar bisa menangkap basah pencurinya. Kadang yang terampu pakai cara lama. Begitu kata kakekku. Jujur ya, kakek selalu mengunci setir pakai gembok yang berat agar orang lain tidak bisa masuk ke mobilnya. Sebel deh. Ternyata kakek benar. Teknologi yang populer saat ini ya GPS. Kamu bisa menyembunyikannya di tempat aman di dalam mobil atau bagasimu. Lalu, kamu bisa melacaknya dari ponsel. Kalau titiknya mulai bergerak, sementara kamu tidak sedang berkendara, kemungkinan mobilmu dicuri. Jangan mengejarnya sendiri ya, serahkan saja ke ahlinya. Setelah selesai belanja, kamu menuju tempat parkir. Ternyata ada seseorang yang meninggalkan sesuatu di mobilmu. Trik klise ini dilancarkan dengan menaruh botol plastik di depan roda. Saat mobilmu mulai berjalan, tiba-tiba terdengar bunyi prak. Apaan tuh? Coba cek dulu deh. Kemungkinan kamu tidak akan mematikan mesin mobil atau melepas kuncinya. Jadi, kamu keluar mobil sebentar. Tapi percaya deh, buat pencuri pro, waktu segitu sudah cukup. Waspada juga ya saat kamu harus keluar mobil untuk menutup gerbang atau pintu garasi. Terkadang pencuri menaruh pamflet di wiper belakang agar kamu keluar untuk membuangnya. Tahu-tahu mobilmu sudah lenyap. Sebelum keluar mobil, matikan dulu mesinnya dan tarik kuncinya. Berhati-hatilah kalau kamu mau menjual mobil. Ajak temanmu untuk menemui pembelinya dan jangan keluarkan dokumen apapun sebelum transaksimu selesai. Satu lagi, pegang terus kunci mobilmu. Kalau kamu sedang uji jalan, masuk ke mobil paling awal dan keluar paling belakang. Kamu tidak mau kan mobil kesayanganmu nyelonong pergi saat kamu beli kopi pagi? Waktu mau buka pintu mobil dari dalam, kamu cenderung ngebuka pintu itu pakai tangan yang paling dekat sama handle-nya. Tapi cara aman buat ngebuka pintu adalah dengan tangan satunya lagi. Bukan lebih aman buat kamu, tapi buat orang di luar. Waktu kamu mau megang handle pintu, badan bagian atas miring. Ini bagian garis pandang yang jelas. Kamu bisa ngelihat spion samping dan sisi lainnya. Nah, kamu jadi bisa ngelihat pesepeda atau kendaraan lain yang datang dari kedua arah. Cara ngebuka pintu ini disebut Dutch Reach. Ya, asalnya memang dari Belanda. Sepeda populer banget di sana. Jadi, mereka memperkenalkan cara ini puluhan tahun lalu buat ngurangin kecelakaan karena mobil. Nanti pas kamu mau buka mobil, coba ingat cara ini ya. Meskipun kamu harus bawa mobil kamu ke bengkel buat servis berkala, ada beberapa bagian mesin yang udah dikasih warna.
Ada warna sendiri buat dipstick, tutup oli, coolant, brake fluid, dan washer fluid. Jadi, kamu nggak bakal bingung apa yang harus kamu isi biar mobil tetap prima. Bagian mesin lainnya nggak berwarna, biar montir aja yang periksa. Nyetir jauh itu capek kan? Banyak mobil masa kini ngasih pengingat buat istirahat biar kamu tetap bugar dan fokus saat nyetir. Tapi beberapa model mobil juga mendeteksi kalau kamu ketiduran. Ketahuannya dari setir yang nggak stabil. Setir bisa langsung bergetar atau ngasih tahu kamu dengan cara lain kalau kamu tiba-tiba ketiduran pas lagi nyetir. Mobil masa kini juga punya teknologi pengenalan wajah dan sensor detak jantung buat mastiin kamu benar-benar nggak lagi ngantuk. Konsumsi bahan bakar adalah faktor penting waktu beli mobil baru. Mobil besar mungkin nggak hemat bahan bakar. Rangka mobil sekarang dirakit dengan aluminium, nggak dirakit oleh besi. Rangkai aluminium lebih kuat dan nggak perlu ruang besar, jadi tangki bahan bakarnya bisa lebih besar. Ruang tambahan juga ngasih tempat buat teknologi yang ningkatin pengalaman berkendara kamu. Ikon kecil di dashboard adalah stability control bawaan. Lampunya nyala kalau ban kehilangan traksi pas nyetir di jalanan berkerikil, beres, atau basah. Pas lampunya nyala, itu ngasih tahu bahwa satu atau semua rem roda aktif buat menjaga stabilitas roda, ngebantu rodanya biar nggak selip. Mungkin mobil kamu nggak punya stability control, tapi bakal ada lampu di dashboard yang juga ngasih tahu kamu kalau jalanannya licin banget. Ini diaktifkan oleh sensor di luar mesin. Jadi, sensor ini bisa tahu seberapa dingin suhu di luar, kemudian mastiin pengemudi tahu kondisi yang mungkin berbahaya. Banyak pengemudi nggak ngasih tanda atau nyalain lampu sein di jalan. Mungkin karena pindah lajurnya dadakan atau cuma lupa aja. Hal kayak gini nih yang bikin orang kesel. Biar nggak kayak gitu, mobil mungkin punya indikator otomatis buat menyalip. Jadi pengemudi yang pelupa juga masih bakal nyalain lampu sein. Tapi pastiin kamu baca manual mobilmu sebelum berasumsi mobil kamu punya fitur ini. Bagasi yang bisa dibuka tanpa tangan bikin kamu bisa bawa banyak barang pas lagi jalan ke mobil. Mobilnya bakal kebuka otomatis waktu ngebaca perangkat bebas tangan di saku. Simpan aja di sini biar kamu nggak malu kejebak di bagasi. Ini ternyata sering terjadi, bahkan waktu bagasi masih dibuka pakai tangan. Ada pembuka bagasi buat orang yang ngalamin hal ini, tapi nggak semua mobil punya opsi ini. Di mobil lama, kamu bisa nemu kabel ke arah engsel pintu bagasi. Mungkin kamu harus ngangkat karpetnya buat nemu kabel ini. Tapi kalau udah ketemu, tarik kabelnya ke arah kursi belakang. Kuncinya bakal kebuka dan kamu nggak bakal malu. Ada kait kecil di depan kursi penumpang dan di sandaran kepala. Fitur yang memudahkan ini dipasang buat mastiin kamu bisa menggantung kantong makanan. Di bagasi juga ada kait buat menggantung belanjaan, biar belanjaan kamu nggak berantakan waktu lagi ngerem dadakan. Pas di luar negeri, kadang kamu harus nyetir waktu cuaca lagi dingin banget. Kamu ngelihat kaca depan mobil kamu penuh es. Nah, kamu bisa nemu pengikis es di tutup tangki bahan bakar. Handle di pintu sangat berguna saat kamu harus pegangan pas lagi belok tajam. Fungsi awalnya sih buat ngebantu orang yang kesulitan saat naik dan turun mobil. Ya, fungsinya kira-kira sama kayak pegangan di kamar mandi. Spion tengah di kebanyakan mobil punya tonjolan di bagian bawahnya. Ini buat ngubah posisi biar nggak silau karena matahari pas siang dan karena lampu jauh mobil belakang pas malam. Model mobil baru punya spion yang redup otomatis. Spion ini ngebaca kecerahan matahari, jadi nggak bakal ada masalah pandangan di jalan. Di atas spion tengah, kamu mungkin nemu satu cermin. Itu bukan buat dandan pas lagi macet ya. Ini adalah conversation mirror. Fungsinya buat mastiin kamu bisa ngelihat semua penumpang di mobil, baik itu manusia ataupun anjingmu. Sayangnya, nggak semua spion mendeteksi mobil yang mendekat. Titik buta pengemudi udah jadi masalah terkenal sejak mobil diciptakan. Tapi sensor baru bisa ngebaca apa ada mobil lain di dekat mobilmu dalam titik buta itu. Sensor itu bakal ngasih sinyal ke dashboard. Laci dashboard dan laci koin bukan satu-satunya kompartemen buat nyimpen barang. Masih ada banyak area tersembunyi di mobil, di bawah atau di dalam kursi, di lantai mobil atau panel di samping. Mobil zaman now punya lebih banyak alat tersembunyi yang membantu. Itu mastiin kamu bakal selalu siap. Kamu bisa nemu payung dan penyedot debu di mobil, kursi, dan lantai. Kamu minjem mobil buat jalan-jalan.
Ya ampun, kamu lupa meriksa di sisi mana tutup tangkinya. Untungnya, di pengukur bahan bakar di dashboard, ada panah yang menunjuk sisi tutup tangki. Mobil yang dibuat 10 tahun terakhir bakal punya panah ini. Mungkin fitur ini nggak ada di mobil lama, tapi ada selang dengan nozzle di samping buat nunjukin itu. Waktu kamu lagi mau ngisi bensin, cari celah di bagian dalam pintu tangki. Celah itu bisa dipakai buat naruh tutup tangki, biar nggak menghalangi selang dan biar bensinnya nggak netes ke mobil kamu yang bersih. Paddle light adalah penemuan jenius. Lampu ini dipasang di spion dan pintu biar kamu nggak nginjak lumpur sebelum masuk atau keluar dari mobil. Fitur ini belum umum, tapi tunggu aja, itu pasti bakal sepopuler AC. Ponsel udah jadi penting banget buat kita sampai kita kena nomofobia, rasa takut kalau nggak ada di dekat ponsel. Karena ini, kamu lebih mungkin ngantongin ponsel daripada kunci mobil. Karena nomofobia, mereka mengembangkan mobil yang kuncinya bisa dibuka dari aplikasi di ponsel. Bakal nggak ada lagi tuh kunci yang ketinggalan di dalam mobil. Kalau kamu nggak sadar ban mobilmu kurang angin, dibiarin dalam cuaca dingin semalaman bisa bikin masalah yang serius. Ban yang kurang angin jadi rentan bocor. Sejak 2008, mobil udah dibekali sensor yang ngebantu kamu sadar kalau banmu harus diisi angin. Beberapa mobil mungkin ngasih tahu kamu ban mana yang bakal kempis. Ambient light di dalam mobil kelihatan bagus pada malam hari. Itu fitur opsional, tapi bermanfaat banget soalnya bikin orientasi jadi lebih baik. Ini juga ngasih kesan keamanan dan kenyamanan saat berkendara dalam gelap. Waktu kamu nyetir dalam gelap, cahaya tambahan di sisi belakang dan depan dipakai buat kondisi berembun dan basah, bukan cuma buat pengemudi. Itu juga ngebantu mobil lain ngelihat kamu. Mobilmu emang jadi kelihatan lebih keren juga. Tapi periksa dulu persyaratan pakai lampu ini di beberapa negara. Soalnya mungkin lampu ini cuma boleh dipakai pada kondisi dengan visibilitas rendah. Sekarang jujur saja, kamu pasti pernah menggunakan ponsel saat sedang menyetir mobil kan? Aku juga sih, tapi kita sama-sama tahu itu berbahaya. Untuk membantu mengatasi hal ini, beberapa mobil keluaran terbaru dilengkapi fitur khusus yang disebut heads-up display. Opsi ini menampilkan informasi berkendara penting di depanmu, seperti kecepatan dan arah, sehingga kamu nggak perlu memalingkan pandanganmu dari jalan. Ini seperti layar yang melayang di jalan di hadapanmu. Fitur ini bisa membantumu mengemudi dengan lebih aman dan menghindari tilang karena melaju terlalu kencang. Nggak semua mobil punya fitur canggih seperti ini, jadi sebaiknya jangan gunakan ponsel saat mengemudi. Untungnya beberapa mobil memiliki tempat khusus untuk ponsel selagi kamu fokus ke jalan. Salah satu model tahun 2021, Chrysler Pacifica, punya fitur di mana kursi baris kedua bisa dilipat hingga rata dengan lantai. Ini bagus untuk membawa barang-barang besar, tapi saat kursi dinaikkan, area ini bagus untuk menyimpan barang-barang yang perlu disembunyikan. Ingatlah untuk memeriksa dan membersihkannya sesekali karena bisa menjadi magnet bagi segala macam benda, seperti kentang goreng atau pakaian renang basah yang pasti akan menimbulkan bau. Simpanlah beberapa perlengkapan pembersih di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Apakah kamu penggemar fiksi ilmiah? Kalau iya, aku punya kabar bagus untukmu. Ternyata mobil terbang mungkin akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Dan itu bukan hanya karena tampilannya yang keren. Para produsen juga sedang mengembangkan kendaraan semacam itu untuk alasan praktis. Pertama, jalan raya kita semakin lama semakin padat. Kita akan membutuhkan alat transportasi lain di masa depan untuk bisa mengatasi jumlah kendaraan yang banyak. Kamu bisa menemukan banyak konsep mobil terbang secara online yang tersedia untuk segala kebutuhan. Ada yang terlihat seperti drone raksasa, dan ada juga yang seperti pesawat terbang mini. Desain yang paling sederhana hanya mengambil bentuk mobil dan menambahkan sayap. Beberapa mobil sesekali akan memperlihatkan gambar kepingan salju menyala di dashboard. Kalau penasaran, ini adalah sebuah sensor yang cukup penting. Sensor ini menampilkan suhu di luar kendaraan. Sensor ini menyala setiap kali ada peringatan lalu lintas mengenai penurunan suhu yang drastis. Bahkan, ini terkadang disertai dengan peringatan audio atau pesan di dashboard yang memberitahu bahwa jalanan mungkin mulai tertutup lapisan es, sehingga pengemudi bisa menyesuaikan kecepatan atau mengganti ban yang sesuai jika perlu. Mobil-mobil masa kini tidak hanya diadaptasi untuk menghadapi musim dingin.
Banyak mobil yang dilengkapi dengan fitur-fitur keren untuk membantu selama bulan-bulan musim panas. Yang kumaksud adalah visor penghalang cahaya matahari yang keren itu. Periksa mobilmu untuk mencari tahu apakah fitur tambahan ini sudah tersedia. Kami tahu visor ini bisa diputar untuk membantu pengemudi, bahkan ketika tidak sedang mengemudi ke arah sinar matahari. Beberapa visor juga bisa dipanjangkan, sehingga bisa meneduhkan area yang lebih luas. Kalau visor mobilmu nggak bisa dipanjangkan, ada solusi sederhana nih. Belilah sun visor extender. Kamu bahkan bisa menemukannya di toko online. Alat ini digunakan dengan cara dipasang pada visor yang sudah ada atau pada jendela agar cakupan naungan lebih luas dan visibilitas lebih baik. Nah, mobilmu mungkin punya fitur tersembunyi lainnya. Fitur ini bukan terletak di dalam mobil, tapi di bannya. Sekarang ini, beberapa mobil dilengkapi dengan ban berisi busa. Ban ini diciptakan untuk mengatasi masalah ban berisi udara yang sering kempes. Kenapa? Karena ban berisi busa punya banyak manfaat yang sama dengan ban berisi udara tanpa risiko kebocoran. Ban biasa yang diisi udara terkadang bisa kempes seiring berjalannya waktu, meskipun tidak ada kerusakan. Pada sebagian besar mobil dengan fitur ini, ban tidak sepenuhnya diisi dengan busa atau udara, melainkan campuran keduanya. Bonus dari ban modern ini adalah membuat mobil lebih senyap. Umumnya, mobil listrik mengeluarkan lebih sedikit suara, tapi karena adanya busa itu, mobil menjadi senyap seperti kucing. Beberapa orang menyukai fakta bahwa mobil ini tidak bersuara, sementara yang lain lebih menyukai suara decitan atau gemuruh klasik yang dihasilkan kendaraan. Tapi bahkan mereka yang menyukai suara mesin biasa pun mungkin menyukai kesenyapan model-model baru ini karena lajunya tetap sangat kencang. Hei, aku juga mengendarainya dan rasanya menyenangkan. Kamu mungkin pernah menemukan tombol yang disebut AEB. Ini adalah singkatan dari Automatic Emergency Braking dan merupakan fitur yang menggunakan sensor untuk mendeteksi apakah akan terjadi tabrakan dalam waktu dekat. Ketika diaktifkan, fitur ini akan secara otomatis mengerem untuk mencegah terjadinya hal buruk atau mengurangi dampaknya. Ada dua jenis AEB, yaitu yang hanya bekerja pada kecepatan rendah dan yang bekerja pada segala kecepatan. Jika mobil tidak bisa dihentikan sepenuhnya, sistem AEB akan mencoba memperlambat laju mobil semaksimal mungkin untuk mengurangi benturan. Banyak mobil masa kini sudah dilengkapi sistem yang bisa memperingatkan pengemudi jika ada seseorang yang berjalan di depannya dan bahkan bisa secara otomatis menghentikan kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Sistem ini menggunakan sensor khusus yang juga bisa mendeteksi sepeda dan hewan. Akan tetapi, sebuah penelitian mengungkap bahwa sistem ini tidak selalu berfungsi dengan baik, terutama di malam hari. Meskipun mobil sudah dilengkapi dengan fitur tambahan ini, sangat penting untuk selalu waspada saat mengemudi dan gak hanya mengandalkan sistemnya. Fitur bernama Lane Centering Assist membantumu tetap berada di tengah-tengah lajur saat mengemudi di jalan raya. Ini juga bukan alasan untuk tidak memperhatikan jalan, tapi bisa memandumu melewati sedikit tikungan. Kamu akan tetap memegang kendali mobil dan dapat memutar setir jika ingin menuju ke arah yang berbeda. Beberapa sistem memberi banyak umpan balik, sementara yang lain lebih sedikit. Lane Centering Assist tidak bisa menangani tikungan tajam, dan pada sebagian besar mobil tidak berfungsi jika fitur cruise control tidak aktif. Hal keren lainnya dari fitur ini adalah jika sensor mendeteksi tanganmu melepaskan setir, maka sistem akan memberi peringatan untuk kembali ke posisi mengemudi yang benar. Banyak kecelakaan bisa terjadi saat mobil dimundurkan, seperti saat keluar dari tempat parkir supermarket. Sensor parkir bisa membantu mencegah hal ini terjadi dengan menggunakan radar atau suara untuk mendeteksi hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh pengemudi dari posisinya. Sensor ini akan mengeluarkan suara atau menampilkan peringatan di layar mobil untuk memberitahu pengemudi bahwa ada sesuatu di sana, seperti mobil lain atau orang yang lewat. Jika kamu berencana untuk melakukan perjalanan jauh, kamu pasti tahu betapa sulitnya beradaptasi dengan berbagai batas kecepatan di seluruh negeri. Pengenalan rambu lalu lintas adalah teknologi yang bisa membantu dalam hal ini. Teknologi ini memungkinkanmu untuk mengetahui berapa batas kecepatan di jalan yang sedang kamu lalui. Alat ini menggunakan kamera untuk mengambil gambar lalu lintas dan menampilkannya di layar mobil.
Hal ini sangat membantu jika rambu-rambu tersebut sulit dilihat atau jika kamu melewatkannya saat mengemudi. Beberapa mobil dengan teknologi ini bahkan bisa mengubah kecepatannya secara otomatis berdasarkan rambu-rambu yang dilihatnya. Teknologi ini banyak ditemukan pada mobil mewah, tapi kini juga mulai banyak dijumpai pada mobil jenis lain. AAA Foundation for Traffic Safety telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa hingga 6.000 pengemudi per tahun mengalami kecelakaan parah hanya karena mereka kelelahan. Aku sih mau saja kalau mobilku dilengkapi mesin pembuat kopi atau pancuran air untuk membuatku tetap terjaga di hari yang panjang saat mengemudi. Tapi ada loh sistem yang bisa mengetahui kapan pengemudi mulai mengantuk. Sistem ini memantau gerakan yang kita lakukan saat berada di kursi pengemudi. Sistem ini mengamati hal-hal seperti caramu memutar setir dan mengoperasikan mobil. Jika sensor mendeteksi bahwa kamu terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan, sistem akan mengeluarkan suara dan menampilkan pesan di dashboard yang mengimbaumu untuk beristirahat. Beberapa dari sistem ini bahkan menampilkan gambar cangkir kopi untuk mengingatkanmu agar berhenti di pom bensin berikutnya untuk membeli minuman yang menyegarkan. Ini mungkin bisa menyelamatkan nyawamu juga.